Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. وقال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يتذكرون. صدق الله العظيم. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Subuh yang mulia ini, subuh yang ke-6 kita berada di bulan suci Ramadan. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga semua amal ibadah yang telah kita lakukan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa juga jemaah yang dimuliakan oleh Allah, semoga kita tetap sehat dan semakin sehat, dan kita berdoa dengan banyaknya istighfar dari kita, pertobatan yang kita lakukan di bulan suci Ramadan ini, semoga wabah pandemi corona ini diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita selalu sajikan kepada kita junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada dua hal yang ingin saya sampaikan pada subuh yang mulia ini. Yang pertama, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tidak bisa beribadah secara baik kalau kita sakit. Oleh karena itu, himbauan para ulama, apa yang diingatkan oleh pemerintah kita, arahan dari para dokter untuk sama-sama kita jaga, untuk sama-sama kita laksanakan demi kenyamanan kita dalam beribadah di bulan suci Ramadan ini. Kalau kemudian kita terkena penyakit wabah ini, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, maka kita tidak bisa beribadah secara maksimum. Ampunan dari Allah pun mungkin akan sulit untuk kita cari. Kenapa? Karena kondisi fisik kita melemah, kemudian kita tidak bisa berpuasa dengan baik. Oleh karena itu, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya mengimbau kepada kita semua, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita jaga kesehatan kita, kita patuhi semua arahan daripada pemerintah dan tausiah yang telah diberikan oleh para ulama kita. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, yang kedua, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala pada surah Al-A'raf ayat 26 berfirman, ya bani Adam qad anzalna 'alaikum libasan yuwari sawatikum wa risha. Wahai anak Adam, sungguh telah kami turunkan kepada kamu pakaian. Yang fungsi pakaian di dalam ayat ini dijelaskan oleh Allah ada dua. Yang pertama adalah menutup aurat kita. Yang kedua menunjukkan kezinan, perhiasan yang ada pada diri kita. Jadi jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pakaian itu menunjukkan kelasnya seseorang. Maka ada maqadat libasuhum yuhibbukum qabla al-julus, bahwa pakaian kamu itu membuat kamu mulia sebelum kamu duduk. Wal ilmu yuhibbukum ba'da al-julus, sedangkan ilmu kamu itu memuliakan kamu setelah kamu duduk. Artinya ketika kita bertemu dengan seseorang, ketika kita melihat seseorang dengan penampilannya, kita sudah mengetahui kelasnya. Atau misalnya ketemu dengan seseorang pakai baju, ada berjumpa orang soleh, seperti orang salah. Pakai bahasa seperti ini. Ketemu sama seorang, dia pakai jam tangan, wah jam tangan mahal. Akhirnya kita terbayang bahwa dia punya kedudukan tertentu, dia mempunyai kekayaan tertentu. Jadi libas di sini jemaah yang dimuliakan oleh Allah bukan hanya untuk menutup aurat, tapi bukan kelas dia, atau tidak, dia internet atau tidak. Kedudukan dia bisa orang lihat pertama dari penampilannya. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa libasul taqwa dan pakaian ketakwaan itu lebih baik. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah,
Jadi pakaian di sini karena tadi dikaitkan dengan libas warisya warisya, pakaian itu adalah untuk kawan kita, maka maksud dari pakaian takwa itu lebih baik adalah apa yang kita nafkahkan, apa yang ada dalam performa kepribadian kita, perilaku keseharian kita, ataupun gaya hidup kita adalah gaya hidup orang-orang yang bertakwa. Maka yang sederhana, apakah pakaian yang kita pakai hari ini yang nampak dilihat mata oleh orang lain itu membuat kita semakin dekat dengan Allah ataupun kemudian membuat kita sombong? Yang kedua, perilaku kita, cara kita bertutur kata, cara kita menyikapi permasalahan, apakah kemudian mempunyai unsur-unsur takwa atau tidak? Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, yang menariknya ketika kita memahami ayat tentang kewajiban puasa, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa puasa dalam surah Al-Baqarah ayat 183 tujuan akhir daripada ibadah puasa supaya kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Apa kegunaan kita menjadi orang yang bertakwa? Banyak dijelaskan di dalam Al-Quran. Salah satunya di dalam surah Al-Falaq misalnya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, tidak ada masalah dalam kehidupan kita yang tidak punya jalan keluar. Jadi semua masalah, semua permasalahan ada kendalinya. Semua kendala ada kendalinya. Semua permasalahan problematika yang kita hadapi selalu ada jalan keluar, termasuk dengan wa'amin. Pasti ada jalan keluar yang diberikan oleh Allah. Syarat adalah mereka yang paling bertakwa. Seorang pimpinan perusahaan ketika dia masuk kantor, mana yang lebih baik, dia dengan satpam yang ada di luar sana? Belum tentu dia lebih baik walaupun penampilan yang lebih modern, uang yang lebih banyak, dihormati oleh banyak orang, tapi boleh jadi satpam yang di depan sana dia lebih dinilai oleh Allah, lebih dicintai oleh Allah. Kenapa? Karena ketakwaannya itu kepada Allah lebih tinggi, lebih besar dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, secara singkat, kemudian kita lihat bagaimana perilaku takwa ataupun saya menyebutkannya dengan gaya hidup orang-orang yang bertakwa yang digambarkan di dalam Al-Quran. Karena kata libas tadi Bapak Ibu yang berbahagi ini bisa menjadi gaya kita. Kenapa kita pakai baju seperti ini? Kenapa kita pakai peci seperti ini? Kenapa kita berperilaku seperti ini? Itu menunjukkan kelas kita. Itu yang kemudian disebut dalam kajian ekonomi itu gaya hidup. Gaya hidup adalah bagaimana seseorang menghabiskan waktunya dan bagaimana seseorang itu menghabiskan uangnya. Ada orang dulu melakukan jual kopi, tipu oleh dia. Nah, itu gaya hidup dia. Gimana hidup ini jangan berapa. Ketika bulan puasa seperti ini, ini nggak bisa ngopi ya kan? Kalau ada kopi, kalau nggak ngopi nggak bisa tidur malam. Itulah perasaan. Itu sudah menjadi gaya hidup. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak sekali contoh-contoh gaya hidup yang kemudian saya pernah juga menjelaskan di sini. Lalu kita lihat sekarang bagaimana pola hidup yang diinginkan bagi orang-orang yang kemudian dilabelkan oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang bertakwa. Ini ayat yang terakhir yang kita jelaskan pada subuh yang mulia ini, mudah-mudahan kita bisa menjadi orang yang punya pikiran seperti ini. Surah Ali Imran ayat 133 dengan 134. Yang pertama Allah katakan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wa 'iddatul lil muttaqin. Ayat ini menjelaskan tentang tipikal karakter ataupun perilaku orang-orang yang bertakwa. Jadi ketika kita berusaha untuk menjadi orang yang bertakwa, maka puasa ini sebenarnya mendorong kita untuk mencapai karakter ini. Allah katakan yang pertama adalah wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, segera bertobat. Kalau kita melakukan kesalahan, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, segera bertobat dari kesalahan itu karakter orang yang bertakwa. Kalau dosa kita dengan Allah, perbanyak istighfar. Nanti dijelaskan di dalam surah Nur. Faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Sebenarnya ketika kita memperbanyak istighfar, itu mempermudah kita menyelesaikan masalah-masalah dunia dan mempercepat rezeki itu datang. Paling sederhana begini, ketika dosa kita lebih banyak dibandingkan kebaikan kita, itu menutup pintu kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya,
ketika jemaah yang dimuliakan oleh Allah, kebaikan kita itu modalnya yang besar dibandingkan keburukan kita, itu akan mendatangkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita bisa kemudian mendapatkan dosa yang minimum ketika kita beristighfar. Wa qul astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Apa dampaknya? Yursilis sama alaikum midrara, diturunkan hujan dari langit. Jadi bahasa hujan di sini ditafsirkan oleh para ulama banyak. Jemaah yang dijelaskan oleh Allah, boleh hujan itu sendiri. Ada yang menafsirkan itu rezeki, ada yang juga menafsirkan keberkahan dari langit. Wa yumdidukum bi amwalin wa banin, aku tambahkan harta. Jelas kata Allah, orang yang enggak banyak istighfar itu sulit hartanya dapat. Ketika kita memperbanyak istighfar, masya Allah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, rezeki dipermudahkan oleh Allah. Wa yumdidukum bi amwal, kata Allah itu jelas. Wa yumdidukum, aku tambahkan harta. Wa banin, dan aku tambahkan keturunan. Nah, ketika bulan suci Ramadan ini kan bulan pengampunan, bulan pertobatan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, tidak mencarinya lagi. Kita bangun sahur. Mungkin kalau di luar bulan suci Ramadan jarang kita bangun sahur. Bangun-bangun bulan subuh gitu ya. Kecuali ada yang membuat waktunya bangun di awal untuk melakukan tahajud. Di dalam surah Al-Imran Allah Subhanahu wa taala itu memberikan pencirian yang lain. Wal mustaghfirina bil ashar. Perilaku orang-orang soleh itu, dia melakukan istighfar itu waktu sahur. Jadi jemaah yang dimuliakan oleh Allah, jangan lalai waktu sahur. Nyon nada dikeluh itu, nunggu subuh tidur lagi dah. Yang paling benar tak habis kita sahur ada waktu 10 menit, kita tunggu lagi, biar ada 10 menit, itu 10 menit jaraknya. Nah sebelum subuh itu waktu sahur. Maka bangun di situ setelah sahur, jangan tidur, istighfar. Itu tradisi orang-orang soleh, dan makna ketika Allah mengatakan wal mustaghfirina bil ashar, orang-orang yang beristighfar di waktu sahur, itu tempat yang paling mustajab untuk kita melakukan istighfar. Ini kalau dosanya berhubungan dengan Allah. Kalau dosanya berhubungan dengan manusia, dengan muamalah sesama kita, maka itu baru selesai apabila kemudian kita datang minta maaf. Kalau kita datang tidak minta maaf, itu tidak pernah selesai. Kalau itu berhubungan dengan masalah harta, lebih panjang lagi. Kalau kita ngambil harta dia, maka kita harus mengembalikan harta tersebut, baru kemudian dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal mustaghfirina bil ashar, di sini Allah katakan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Jadi kalau dosa dengan Allah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, cukup dengan istighfar, taubat, selesai. Dosa dengan manusia baru selesai kalau orang itu memaafkan kita. Kalau ada harta orang itu yang kita ambil, baru dimaafkan ataupun baru selesai. Kalau kemudian kita mengembalikan atau orang tersebut mau mengikhlaskannya. Ingat-ingat Bapak, mungkin dulu waktu kuliah, waktu SMA, contoh saudara anak-anak SMA sekarang makan bakwan 10 biji di kantin yang dibayar 5. Ataupun duduk di warung kopi, dan ini perlu kalau jauh di dan dia cuma demo, padahal yang mau makan roti. Nah itu yang dua itu haram. Maka kalau kita ingin taubat, kembalikan harga tersebut. Bagaimana kalau kemudian orangnya sudah kita tidak tahu lagi infak atas nama orang tersebut? Kalau dia masih punya keluarganya, berikan, karena itu menjadi harta warisan yang patut diwarisi oleh anak-anaknya. Nah jemaah yang dimuliakan oleh Allah, bulan Ramadan ini bulan pertobatan. Kalau di bulan suci Ramadan ini kita bertobat dan diterima oleh Allah, yang inilah tidak ada bulan lain di mana kemudian Allah akan menerima pertobatan kita. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, sedikit lagi terkait dengan masalah meminta maaf ini, Bapak Ibu yang berbahagia, kalau dosa kita kepada orang jangan pernah gengsi untuk minta maaf. Seorang suami sama istri jangan gengsi, karena pencirian orang bertakwa itu minta maaf. Seorang istri sama suami minta maaf. Kita sebagai orang tua salah dalam mendidik anak. Mungkin karena buru-buru pergi ke kantor, anak kita nangis-nangis, kita bilang anak gue ada tukar bapak pokoknya sekali. Nah itu itu nipu Pak. Ketika kita kemudian pulang tak ada bawa pulang, jadi jangan dibuat alasan. Inilah alasan itulah. Bilang saja memang bapak kadang-kadang bapak minta maaf dari bapak itu. Kenapa? Itu akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bertakwa, gaya hidupnya kalau dia melakukan dosa, dia tidak akan pernah menunda, dia akan datang
Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala mengatakan alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Gaya hidup orang yang bertakwa itu gemar dalam berinfak, baik dalam keadaan senang ataupun dalam keadaan susah. Hari ini kondisi kita jamaah yang dimuliakan oleh Allah susah. Kondisi ekonomi Indonesia dan dunia itu mengalami resesi. Malah Kementerian Keuangan, Menteri Keuangan mengatakan, Sri Mulyani Bapak Ibu berbahagia, kondisi ekonomi Indonesia hari ini lebih buruk dibandingkan tahun krisis moneter 1998 yang lalu. Kalau ini terus berlanjut Bapak Ibu yang berbahagia, ini kondisi kita semakin berat. Kenapa? Sekarang mohon maaf aja lah, Bapak cari bawang harga bawang berapa hari ini? 1 kilo itu 60.000. Bawangnya dari mana? Sekarang bawang yang masuk ke Aceh ini dari Thailand. Kalau beras kita masih karena kita baru panen. Bentar lagi kalau beras kita sudah mengenal pada Aceh, 4 bulan ke depan bagaimana? Sekesiap logistik Indonesia, Aceh khususnya. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, lalu kita punya uang maupun barang ada. Nah, kondisi ekonomi ini, maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah, jangan sampai kemudian kondisi ekonomi ini kemudian kita memberatkan kita untuk melakukan infak. Di sini Allah katakan fisarra bertapa dalam keadaan senang. Tapi juga kita kemudian berinfak dalam keadaan sulit. Dan ternyata infak yang kita berikan jemaah yang dimuliakan oleh Allah itu juga akan menyelesaikan berbagai permasalahan yang kita hadapi. Ini indahnya dalam Islam. Jadi menjadi orang bertakwa dan tidak dikatakan tidak ada masalah yang tidak selesai, karena ternyata dia melakukan istighfar. Istighfar itu menyelesaikan masalah. Dia berinfak, infak itu juga menyelesaikan masalah. Buktinya apa? Hadis. Lau Allah bersolawat. Ya, berinfaklah kamu, sembuhkan penyakit kamu dengan cara bersedekah. Bapak Ibu punya masalah sekarang, sakit, maka bersedekahlah. Penyakit itu akan diangkat oleh Allah. Kalau kita sehat hari ini, kita bersedekah, apa artinya? Penyakit itu akan datang. Sehingga dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, sedekah itu tidak akan pernah bisa dilewati oleh musibah. Nggak bisa dilakukan oleh musibah. Jadi kalau kita sudah bersedekah pagi, apalagi kalau di waktu pagi, masya Allah, ada 2 malaikat yang turun setiap pagi ketika fajar, yang doanya Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, berikan kepada mereka yang berinfak hartanya ganti. Kalau di dalam surah Al-Baqarah dijelaskan jemaah yang dilakukan oleh Allah, infak itu diganti oleh Allah Subhanahu wa taala 10 sampai 700 kali lipat. Jadi digambarkan karena sering hablah, dia ibarat sebuah biji, yang biji ini tumbuh 7 cabang, dia akan di cabang-cabang tersebut ada 100 buah, jadi kan 700. Jadi satu infak yang kita berikan. Jadi kalau tadi pagi jalan ini lewat, Bapak memberikan infak. Infak ini maknanya harta apa? Kalau sedekah bisa non harta. Jadi kalau celeng, kalau sedekah misalnya kan kata sedekah dibagi yang di kasih kasihnya itu. Tapi kalau jalan lewat itu ambil Bapak, jangan disembunyiin celengnya. Ambil Bapak mesti indah. Kalau tadi 10.000 kita bisa dapat pahalanya, kebaikan diganti oleh Allah itu 10 dikali 10 minimum, berarti 100.000. Coba kalau dikali 700 berapa uang sudah kita dapat? Ini kan Allah Subhanahu wa taala janjikan. Nah, kalau di bulan suci Ramadan infak yang kita berikan itu dikalikan 10 lagi, berarti 7.000 Pak. Memang kita itu enak, wakilannya kan hari ini juga. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi infak itu sendiri menyelesaikan banyak masalah kita. Rasulullah mengatakan malah nafasat sedekah dan tidak akan pernah berkurang harta yang disedekahkan, dia akan bertambah, dia akan bertambah. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, ini tipikal orang-orang yang bertakwa. Jadi dia cuma berinfak, tak perlu banyak tapi cukup. Satu malaikat tadi di waktu pagi dia mengatakan Allahumma a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, berikan kepada mereka yang benar, yang kedekut, yang kikir, yang tidak mau bersedekah, hancurkan hartanya. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, sedikit lagi kalau kita kaitkan dengan surah Al-Baqarah 274, Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya'maqullahu riba wa yuhibbus shadaqat. Allah hancurkan harta riba, Allah tumbuhkan harta sedekah. Jadi kalau kita ingin kaya, Bapak, bukan investasi, simpan uang sedekah. Ya'maqullahu riba. Kenapa orang berinvestasi di instrumen riba? Karena dia dapat untung, kasih 1 juta kembalikan 1.200.000, ada 200.000 untungnya. Tapi harta yang tambahnya ini karena itu batil akan dihancurkan oleh Allah. Lalu pertanyaannya, bagaimana harta kita bisa bertambah? Kita bisa jadi orang kaya. Wa yurbis sedekah. Allah ribakan, Allah tumbuh
menumbuhkan harta yang disedekahkan. Jadi kalau kita bersedekah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menambah harta kita. Ini kaitannya nanti ketika kita bersedekah berarti kita punya uang lebih. Ketika kita punya uang lebih, ada dua pilihannya, kita tabung atau kemudian kita sedekah. Dua-dua ini akan menambah. Tapi Allah mengatakan, Anda yang bersedekah akan aku tambahkan hartanya. Kemudian kita lanjutkan sedikit lagi Bapak Ibu yang berbahagia. Wal qawminal ghairah, yaitu orang yang mengelola amarah. Dan setiap orang kita kan susah marah. Itu pagi bersama. Kalau anak kita buat masalah di rumah ibu-ibu, pas mau marah mamanya yang lama dan marah dan ikhlas. Wal qawminal ghairah ada lagi. Tapi kalau ibu canggih hari ini anak berkata belum buka apa-apa. Dia itu sudah barang. Jadi kita Ramadan ini mendidik kita untuk menjadi orang yang bisa mengelola amarah kita. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, di dalam hadis dikatakan, "La taubat wala jannah," jangan marah kamu masuk surga. Mudah sekali untuk masuk surga. Kamu usah marah. Dan ini marah, kita berhak untuk marah. Kamu coba-cobain. Bukan sedikit orang-orang yang berpermen, sedikit marah, enggak. Jadi walaupun kita punya hak untuk marah, tapi kita tidak marah. Nah, yang menariknya lagi kemudian Allah katakan wala'afina 'anil nas, masyaallah. Mereka yang kemudian mau memaafkan orang lain walaupun orang lain itu tidak meminta maaf. Tadi orang yang mengelola amarah dijamin masuk surga. Lalu pertanyaannya, kalau saya memaafkan dosa bapak, apakah saya masuk surga? Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, para ulama sepakat kedudukan memaafkan orang itu kedudukannya lebih mulia dibandingkan orang yang mengelola amarah. Satu hadis sahabat Rasulullah datang, Rasulullah mengatakan akan datang seorang pemuda yang menjadi masuk surga. Datang ya, Amr bin As tidak tidur di rumah orang tersebut, dia ingin melihat amal apa yang dia lakukan. 3 hari 3 malam dia tidak melihat ada amal yang khusus dari pemuda ini, tapi dia sudah dijamin masuk surga. Lalu hari ketiga Amr bin As bertanya kepada dia, aku datang ke sini ingin tahu amal apa yang kamu lakukan sehingga kamu kemudian sudah dijamin masuk surga pada kamu sendiri ya. Maka kemudian dia mengatakan tidak ada spesifik. Normal semua yang dilakukan. Ya sembahyang biasa sama sebagai yang dilakukan dalam kaum muslimin ini. Tapi ada satu pekerjaan yang mungkin dilakukan sebelum dia tidur. Dia membayangkan semua orang yang telah menyakiti hatinya hari ini. Lalu dia berdoa kepada Allah, ya Allah sebelum anakku bekerja, mohon maafkan semua dosa orang-orang yang telah menyakiti hatiku sebelum aku tidur. Masya Allah. Ini yang membuat dia surga. Jadi indah sekali kalau kita lihat ayat ini Bapak Ibu yang berbahagia. Satu sisi kita disuruh segera minta maaf kalau kita melakukan dosa. Di sisi yang lain kita disuruh untuk memaafkan. Sangat indah kalau ini terjadi dalam komunitas masyarakat muslim atau keluarga muslim misalnya. Saya buat kesalahan sama istri saya. Lalu kemudian perintah ini saya harus minta maaf. Saya datang minta maaf. Waktu saya katakan Bi, mohon maaf tadi Abi telah melakukan kesalahan. Dijawab secara singgung, Bi, tidak ada masalah, sebelum Abi lakukan pun, sebelum Abi minta maaf pun, Abi sudah memaafkan. Nah, jalan gaya lagi, juga bukan tanya. Belum ya, mau minta uang, belum minta uang, maunya rekomendasi. Itulah masalah. Jadi indah sekali Islam ini. Bahwa ini terjadi dalam kehidupan masyarakat, masya Allah, tidak akan ada kisah dalam kehidupan masyarakat. Dan yang terakhir Allah katakan, wallahu yuhibbul muhsinin. Bapak Ibu yang berbahagia, Allah mencintai orang-orang yang muhsin. Muhsin kalau hari ini diterjemahkan secara modern itu profesional. Jadi artinya ini, ketika kita bekerja, orang bertakwa itu dia bekerja orientasinya aja. Dia akan bekerja sebaik mungkin, bukan ukuran dunia, bukan karena bosnya. Dia akan melakukan pekerjaan itu sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah. Itu yang kemudian dikatakan oleh Rasulullah ketika ditanya sama malaikat, ma wal ihsan anta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Kamu menyembah Allah seakan-akan kamu melihat Allah. Apabila kamu tidak melihat Allah, inilah bahwa Allah melihat kamu. Bapak Ibu, bagi para pekerja, apapun pekerjaan kita lakukan sebaik mungkin karena Allah melihat apa yang kita kerjakan. Maka dedikasi pekerjaan orang yang bertakwa itu di atas syarat-syarat apa? Dia tidak hanya ingin memenuhi apa yang diminta oleh bosnya, oleh kantornya, oleh aturan-aturan yang ada. Dia akan melakukan lebih dari itu. Kenapa? Karena dia mempersiapkan untuk kehidupan setelah kematian. Itu yang kemudian dikatakan oleh Rasul, al-kaisu madana nafsahu amalan min ba'dil maut. Orang yang cerdas, orang yang soleh, orang yang berpikir ke depan,
adalah orang yang bekerja untuk kehidupan setelah kematian. Saya kerja sebagai motor online, saya akan berikan yang terbaik, bukan karena saya ingin jaga nasabah, enggak, karena dedikasi saya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya tidak akan menipu, saya akan bekerja dengan sangat baik, jujur, transparansi, accountability, bukan karena naik jabatan, karena saya ingin mendapatkan cinta dari Allah. Maka pekerjaan kita akan terawasi secara baik, tidak perlu CCTV. Kenapa? Ada yang besar, yaitu Allah yang akan melihat apa yang kita kerjakan. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, jadi Ramadan ini sebenarnya membentuk karakter kita, kepribadian kita, gaya hidup kita. Mudah-mudahan Allah izinkan kita untuk mendapatkan ampunannya, Allah izinkan kita untuk bisa berpuasa dengan maksimum, dan kita berdoa mudah-mudahan puasa tahun ini adalah puasa terbaik sepanjang hidup kita. Kita berdoa kepada Allah. Yang terakhir, semoga Allah tetap memberikan kesehatan kepada kita dan tidak menaruhkan pahala Ramadan kepada kita semua. Adanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuatu Allah akan memenuhi kebutuhannya. Kalau hari ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ini tanggal 29 hari ini. Bagi PNS dia sudah ada ukurannya, besok masuk gaji di bulan kira-kira. Itu rezeki yang kita sangkap. Tapi orang yang bertakwa, rezekinya itu min haitsu la yahtasib, tidak pernah bisa dia itu, tidak pernah dia kira, tidak pernah dia kebayang rezeki itu akan ada kepada dirinya. Dan itu prasyaratnya hanya